Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari seorang tokoh, seorang nabi perempuan bernama Hana. Renungan ini saya beri judul Menjalani Hidup yang Sulit dengan Mendekatkan Diri kepada Tuhan. Kita baca Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 38. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, pepatah bijak mengatakan bahwa hidup manusia ibarat roda yang berputar, kadang-kadang di atas dan kadang-kadang di bawah. Tidak selamanya hidup kita lancar dan bahagia-bahagia saja. Begitu juga tidak selamanya hidup kita menderita dan terus-menerus di dalam kesulitan. Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa semua orang akan mengalami masa-masa sulit di dalam hidupnya. Ini tidak terelakkan. Kita tidak dapat menolak kesulitan hidup datang kepada kita. Namun kita dapat menentukan bagaimana kita akan menghadapi masa-masa sulit itu. Kita belajar dari tokoh Hana. Hanya 3 ayat di dalam Alkitab yang mencatat tentang Hana ini, yaitu yang sudah kita baca tadi. Hana adalah seorang nabi perempuan, nabiah. Tentu saja dia bernubuat, dia mengajar, dia menyampaikan maksud dan pesan dari Tuhan untuk umat Tuhan. Dia seorang yang rajin melayani, setia, dan juga setia di dalam beribadah. Ternyata di masa lalunya, dia pernah mengalami kepahitan hidup. Setelah menikah 7 tahun, hidup bersama suaminya 7 tahun, kemudian suaminya dipanggil Tuhan. Dan kemungkinan besar mereka tidak mempunyai anak. Dari muda dia menjadi janda sampai usianya sudah sangat lanjut. Alkitab yang kita baca tadi mengatakan umurnya sekarang saat itu sudah 84 tahun. Tapi juga ada terjemahan lain mengatakan bahwa selama 84 tahun dia menjanda. Berarti pada waktu itu umurnya mungkin sudah 100 tahun atau 100 lebih. Yang jelas Hana dia menjadi janda selama puluhan tahun. Hidup sebagai seorang janda tidaklah mudah. Apalagi pada zaman dulu di kalangan orang-orang Yahudi. Menikah belum lama, berharap bisa bahagia, sudah dapat tempat bersandar yaitu suaminya, tapi kemudian suaminya meninggal. Harapan yang mungkin bisa didapat dari kehadiran seorang anak itu pun tidak dia miliki. Dan dalam kondisi seperti itu, Hana bisa memilih untuk meresponi masalah hidupnya dengan kekecewaan, dengan terus-menerus hidup di dalam kesedihan, dalam putus asa, dan dalam ketiada pengharapan. Tidak mau lagi berharap kepada Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Tetapi ternyata Hana tidak memilih respon yang seperti ini. Sebaliknya, dalam menghadapi hidup yang sulit itu, Hana mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dalam keadaan tidak ada pengharapan, dia tujukan pengharapannya kepada Tuhan. Dalam keadaan kesepian, tanpa suami dan anak, dia bersekutu dengan Tuhan. Dan daripada mengharapkan belas kasihan orang, bantuan dari orang, malah dia memberi dirinya bagi orang lain, melayani Tuhan dan melayani orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini, masa-masa ini, seluruh dunia dilanda pandemi COVID-19. Kesulitan hidup dirasakan oleh semua orang. Bentuknya mungkin beda-beda. Ada yang sedang berjuang karena terpapar sakit, terpapar virus ini. Ada yang tidak sakit, tetapi dia mengalami kesulitan ekonomi karena pekerjaannya terdampak oleh pandemi ini. Ada yang di rumah saja dan dicekam oleh kekhawatiran berlebihan karena setiap hari mendengar berita-berita tentang COVID yang begitu mengerikan. Ada juga yang sedang kesepian melakukan isolasi mandiri. Ada yang sedang kelelahan karena mereka adalah pejuang-pejuang di garda depan. Dan tidak sedikit orang yang harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena nyawa mereka terenggut di dalam pandemi ini. Pandemi ini nyata, kesulitan-kesulitan hidup yang didatangkannya juga nyata. Bagaimana kita akan menghadapinya?
Hana menghadapinya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Berpuluh-puluh tahun, imannya tidak pudar, pengharapannya tidak melemah. Dia terus tujukan kepada Tuhan. Dan suatu hari, ternyata iman dan pengharapannya itu terjadi, terwujud. Apa yang selama ini dia yakini, kemudian dia ajarkan, dia sampaikan kepada umat Tuhan. Pengharapan di dalam Mesias yang akan datang untuk menolong umat Tuhan. Akhirnya tergenapi dan dia menemukan pengharapannya tidak salah, pengharapannya tidak sia-sia. Hana bukan hanya punya pengharapan, tetapi dia juga membagikan pengharapan itu kepada orang lain. Kepada begitu banyak orang Yahudi yang juga menantikan kedatangan Yesus Sang Mesias. Dia sampaikan, dia bagikan juga pengharapan itu bagi orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita juga mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Meneguhkan pengharapan kita kepadanya. Hidup ini memang berat, tapi biarlah kita tidak larut di dalam kesedihan, keputusasaan, kekecewaan, apalagi kalau sampai kita meninggalkan Tuhan. Mari kita lebih banyak berdoa, lebih banyak beribadah, lebih berharap kepada Tuhan. Dari Dia kita akan dapat kekuatan, dimampukan untuk menghadapi hidup yang berat ini. Dan suatu saat kita pun akan menyaksikan bahwa iman pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak salah dan tidak sia-sia. Bahkan kita mau menjadi orang yang membagikan pengharapan di dalam Tuhan itu kepada orang-orang lain juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibarat roda kehidupan kita kadang berada di atas, kadang berada di bawah. Tetapi baik di atas ataupun di bawah, roda hidup kita akan terus berputar ke depan dengan satu fokus, yaitu Tuhan kita. Dialah yang akan memimpin dan menyertai kita hingga kita tiba di penghujung hidup kita. Dan terbukti bahwa Dia layak dipercaya. Pengharapan kepadanya tidak sia-sia. Karena itu tetaplah berharap kepadanya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.